Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, aku Eli Irma Nur Safana dari kelompok 12 kelas I Fakultas Ekonomi Program Studi Manajemen. Aku Siti Nur Febrianti Putri dari Program Studi Manajemen. Kali ini kita akan membahas topik menarik tentang kontribusi pemikir Islam terhadap perkembangan ekonomi dengan fokus pada 3 tokoh besar. Apa aja tuh? Ketiga tokoh ini memiliki pemikiran yang luar biasa dalam meletakkan dasar ekonomi Islam yang berkeadilan dan berorientasi pada kemaslahatan umat. Selanjutnya kita langsung kepada materi. Materi yang pertama adalah kita menjelaskan latar belakang terlebih dahulu. Sejak masa keemasan peradaban Islam, para ulama tidak hanya dikenal dalam bidang agama, tetapi juga berperan besar dalam mengembangkan sistem ekonomi yang berlandaskan syariah. Mereka mengajarkan bahwa kegiatan ekonomi bukan semata-mata untuk mencari keuntungan, melainkan juga untuk menciptakan kesejahteraan sosial dan keadilan bagi seluruh umat manusia. 3 tokoh besar yaitu Abu Yusuf, Abu Ubaid, dan Al-Mawardi memiliki kontribusi yang luar biasa dalam hal ini. Mereka menulis karya-karya monumental yang menjadi rujukan dalam ekonomi Islam hingga saat ini. Selanjutnya ada pemikiran Abu Yusuf. Pertama, mari kita membahas Abu Yusuf, murid utama Imam Abu Hanifah yang terkenal dengan karya kitab Al-Kharaj. Abu Yusuf menekankan bahwa ekonomi Islam harus dilandaskan pada keadilan dan kemaslahatan umum. Menurutnya, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan distribusi kekayaan yang adil dan menolak segala bentuk ketidakadilan seperti pajak, kelebihan, monopoli, dan korupsi. Dalam hal perpajakan, Abu Yusuf lebih menyukai sistem proporsional karena dianggap lebih adil dibandingkan sistem pajak tetap. Ia juga menekankan bahwa petugas pajak harus jujur, amanah agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang. Selain itu, Abu Yusuf menjelaskan berbagai sumber pendapatan negara seperti zakat, jiyah, ganimah, fai, dan usir yang semuanya harus dikelola untuk kesejahteraan masyarakat. Pemikiran Abu Ubaid. Tokoh yang kedua adalah Abu Ubaid, penulis kitab terkenal Al-Amwal. Ia dikenal sebagai pemikir yang menekankan pentingnya keadilan dalam setiap aspek ekonomi. Menurut Abu Ubaid, harta publik seperti fai dan zakat harus digunakan untuk kepentingan masyarakat, bukan hanya dibagikan merata, melainkan sesuai kebutuhan penerima zakat. Ia juga membagi masyarakat menjadi 3 golongan, yaitu orang kaya, golongan menengah, dan mustahik, yaitu penerima zakat. Dalam bidang pertahanan, Abu Ubaid dikenal konsep It-Toh, Ihya, Al-Mawad, dan Hima yang mengatur kepemilikan tanah demi kemaslahatan umum. Bahkan, Abu Ubaid sudah memahami konsep uang secara modern baginya. Emas dan perak hanyalah alat ukur dan standar nilai, bukan tujuan kekayaan. Yang ketiga adalah pemikiran Al-Mawardi. Tokoh ketiga ini adalah Al-Mawardi, seorang ulama dan negarawan besar yang menulis karya monumental Al-Ahkam As-Sultaniyah. Al-Mawardi berpendapat bahwa negara memiliki peran penting dalam mengatur ekonomi dan menjamin kesejahteraan rakyat. Ia menegaskan bahwa pemimpin harus menegakkan keadilan dan bahwa sistem pajak harus disesuaikan dengan kemampuan rakyat. Salah satu konsep penting dalam pemikiran Al-Mawardi adalah Baitul Mal, yaitu lembaga keuangan negara yang berfungsi mengelola pendapat dan pengeluaran secara adil dan transparan. Ia juga memperkenalkan lembaga Hisbah atau pengawas moral dan ekonomi yang memastikan kejujuran dan transaksi dan mencegah kecurangan di pasar.
Yang terakhir adalah kesimpulan. Nah, dari ketiga tokoh ini kita belajar bahwa ekonomi Islam bukan hanya soal keuntungan material, tetapi juga tentang nilai moral, keadilan sosial, dan kesejahteraan umat. Abu Yusuf menekankan pajak yang adil dan pemerintahan yang bersih. Abu Ubaid menyoroti pentingnya distribusi zakat dan pengelolaan harta publik, serta Al-Mawardi yang menegaskan peran negara dan lembaga pengawas ekonomi untuk menjaga keadilan. Nah, pemikiran mereka menjadi dasar penting dalam pengembangan ekonomi Islam modern yang berkeadilan dan berorientasi pada kemaslahatan bersama. Demikian laporan edukatif kali ini tentang kontribusi pemikir Islam terhadap perkembangan ekonomi. Semoga dapat menambah wawasan kita tentang bagaimana nilai-nilai Islam membentuk sistem ekonomi yang adil dan berkeadilan sosial. Saya Eli Irmanur Savana. Saya Siti Nur Febrianti Putri, Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.